Kali ini gue mau ngebahas ini. Ya, ini adalah iPhone 13 mini. iPhone 13 mini ini sebenarnya adalah seri mini terakhirnya iPhone yang menurut gue adalah iPhone yang cukup unik dan dengan ukuran yang kompak sebenarnya ini tuh banyak penggemarnya. Tapi kenapa ya ini kurang laku? Dan bersama dengan iPhone mini, iPhone Plus, dan iPhone R itu bisa dibilang sebagai seri eksperimennya Apple. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, ngebahas seri iPhone mini-nya Apple dulu ya. Sebenarnya seri pertama iPhone mini itu bukan ada di 13 mini, tapi pertama kali ada di 12 mini. iPhone 12 mini di-launching bersamaan dengan iPhone 12 series dan iPhone 12 Pro dan Pro Max. Jadi iring-iringannya atau line up-nya itu bisa dibilang adalah iPhone 12 mini, kemudian iPhone 12 regular, serta iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Kemudian dilanjutkan di iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 regular, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Itu kira-kira line up iPhone saat iPhone 12 dan iPhone 13 di-launching ya. Dan bisa dibilang iPhone 13 mini ini adalah penyempurnaan dari seri iPhone 12 mini sebelumnya. Secara ukuran masih sama 5,4 inch, tapi yang menarik adalah selain ukuran layar dan ukuran baterai, sisanya itu sama dengan spek dari iPhone 13 regular. Mulai dari kameranya, kemudian prosesornya, dan lain-lain itu sebenarnya sama. Jadinya secara performance sebenarnya harusnya bisa dibilang identik lah dengan iPhone 13 yang regular. Cuma ada perbedaan di ukuran layar 5,4 inch dan di ukuran baterainya aja. Nah, kemudian apa yang bikin iPhone 13 mini ini spesial? Pertama menurut gue adalah ya jelas adalah ukurannya. Ukuran iPhone 13 mini sendiri itu ada di 5,4 inch yang dimana ukuran 5,4 inch ini mungkin udah bisa dibilang nggak dipakai di seri iPhone lain atau seri smartphone Android ya. Android terkecil yang candy bar kayak gini setahu gue adalah Asus Zenfone 10 yang ada di ukuran 5,9 inch. Itu juga masih dibilang cukup lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan iPhone 13 mini ini. Jadi sebenarnya iPhone 13 mini ini bisa dibilang adalah iPhone terkompak, iPhone modern yang masih bisa dipakai sampai saat ini. Feel pegangnya tuh mungkin mirip-mirip iPhone 5S atau iPhone 4 gitu ya. Jadi ukurannya kecil tapi firm, enak dipegang. Gripnya tuh menurut gue cukup mantep. Bisa dioperasikan atau digunakan dengan satu tangan. Ini perbandingannya dengan iPhone 17 Pro yang secara ukuran perbedaannya cukup terasa gitu. Jadi sekali lagi, ukuran adalah nilai plus atau nilai lebih dari iPhone 13 mini ini. Dan sebenarnya menurut gue iPhone 13 mini ini cukup banyak ya penggemarnya. Banyak yang suka, banyak yang nyari-nyari juga sekarang. Tapi secara sales dari Apple-nya sendiri ya, secara sales itu bisa dibilang ini adalah kategori iPhone yang kurang laku atau bahkan bisa dibilang tidak laku. Menurut data penjualan yang sempat gue coba cari itu adalah total penjualan iPhone mini gabungan antara 12 mini dan 13 mini itu kurang lebih sebesar 5% aja dari total penjualan iPhone di periode tersebut, di periode iPhone 12 dan iPhone 13 series. Jadi yang suka banyak, di atas kertas banyak, wih iPhone mini lucu nih, keren nih, tapi yang beli nggak ada. Salah satunya kenapa alasannya? Ya sekali lagi ukuran layar. Walaupun ini jadi pembeda dibandingkan smartphone-smartphone lain atau ya seri-seri iPhone yang pernah ada, tapi iPhone 13 mini ini ternyata seiring perkembangan zaman, orang itu cenderung lebih memilih smartphone dengan layar yang lebih besar dibandingkan layar 5,4 inch ini. Baik di 6 inch, 6,3 inch, 6,1 inch, yang jelas layar lebih besar itu jadi sebuah pertimbangan untuk memilih smartphone karena dirasa bisa melihat konten atau melihat apa yang ada di dalam layar smartphone itu dengan lebih besar. Dan kemudian setahu gue juga ada di baterai ya. Baterainya nih kalau nggak salah masih 2.900 sekian lah mAh, yang dimana itu mungkin menurut sebagian orang cukup kecil dibandingkan dengan smartphone-smartphone yang punya ukuran yang lebih besar, di mana bisa menampung baterai yang lebih besar dibandingkan dengan bodi kecilnya iPhone 13 mini ini, yang dimana ukuran memasukkan baterai di dalam bodi sekecil ini juga cukup terbatas. Jadinya yaitu teknologi baterai mungkin pada saat itu belum terlalu berkembang seperti sekarang, yang dimana bisa dengan ukuran smartphone setipis sekarang itu bisa memasukkan baterai yang ukurannya cukup besar sampai mungkin bisa sampai 7.000, 8.000 mAh. Sementara
untuk itu di teknologi silikon karbon ya. Sementara untuk di iPhone 13 mini ini pada saat itu mungkin belum populer atau mungkin belum ada teknologinya, jadinya ukuran baterai yang bisa dimasukkan di iPhone 13 ini cukup kecil dan itu mempengaruhi penjualannya, bisa dibilang seperti itu ya, karena customer memilih smartphone dengan layar yang lebih besar dan baterai yang lebih besar, kurang lebih begitu. So, akhirnya iPhone 13 mini ini di-discontinue di 2023 kalau nggak salah. Jadi 2023 iPhone 13 mini ini udah di-stop dan dilanjutkan di iPhone 14 series. Itu udah nggak ada iPhone mininya. Di iPhone 14 series itu Apple mengubah strateginya dari mengeluarkan iPhone mini, tapi jadi mengeluarkan iPhone seri Plus. iPhone 14 Plus, kemudian diterusin sama iPhone 15 Plus, sama iPhone 16 Plus. Nah, tapi gue penasaran nih, mini nggak laku, oke. Kemudian Apple mencoba seri Plus-nya di 14 ya, mulai dari 14. Dan dari data yang gue cari juga, bahwa di iPhone seri 14 Plus itu, lebih nggak laku dari iPhone 13 mini. Aneh kan? Kok ketika dibilang di mini itu orang cari layar lebih besar, ketika dikasih layar lebih besar tetap nggak laku juga, bahkan cenderung lebih nggak laku dibandingkan iPhone 13 mini ini. Ternyata considering-nya beda lagi. Ada considering yang gue baca bahwa di segi harga yang terlalu tinggi dan jadinya mepet ke seri Pro gitu. Orang cenderung memilih versi Pro dan Pro Max gitu misalkan. Jadinya ya setelah gue lihat polanya, terutama jadi gini, 12 mini, 13 mini, 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus, iPhone Air. Bisa ngelihat nggak benang merah dari seri iPhone ini? Iya, seri iPhone ini adalah, kesimpulan gue adalah seri iPhone eksperimen. Dimana kalau kita bisa ngelihat di seri regular sama seri Pro itu pertama kali ada di 11, iya benar, 11 Pro, sampai di sekarang 17 Pro dan Pro Max. Itu udah aman. Penggemarnya pasti ada, demand-nya pasti ada. Nah, selain dari situ, Apple mengeluarkan satu seri yang dijadikan eksperimen, di mana seri itu adalah slotnya di seri iPhone mini, seri iPhone Plus, dan seri iPhone Air. Jadi walaupun mungkin di situ gagal, tapi menurut gue itu adalah seri di mana Apple bisa mengembangkan inovasinya. Di mini bisa mengeluarkan iPhone dengan ukuran yang kecil, kemudian di Plus coba lagi iPhone dengan layar ukuran besar. iPhone Air dibikin lebih tipis. Itu adalah seri di mana Apple mencoba-coba inovasi-inovasinya, sehingga kalaupun gagal pun ya nggak masalah, karena mereka masih punya seri utama yang adalah seri iPhone regular dan seri iPhone Pro dan Pro Max-nya, yang dimana itu udah pasti laku, nggak mungkin nggak laku. Seri ketiga ini yang jadi seri eksperimennya. Kalau SE gimana? Kalau SE itu udah beda ini lagi ya. SE dan E, kita bilangnya sekarang 16E, 17E itu jadi seri terpisah lagi, karena itu adalah seri ekonomisnya Apple. Nggak ada inovasi di situ, kamera cuma satu, tapi memenuhi basic kebutuhan pengguna. Di seri E, gue bilangnya seri ekonomis, itu konsepnya seperti itulah bisa dibilang. Jadi seri ekonomis, seri regular, seri Pro dan Pro Max, dan satu lagi seri eksperimen yang ada di iPhone 13 mini, iPhone 14, 15, 16 Plus, serta iPhone Air. Menurut gue itu pola yang akan terus dicoba Apple. Mungkin nanti di 18 akan ada percobaan lagi, mungkin apakah itu fold atau flip. Who knows, kita nanti coba lihat lagi. Tapi yang pasti, kalaupun seri itu nggak laku, Apple ya santai aja. Itu adalah, mereka udah siap untuk nggak laku di seri tersebut, tapi mereka nge-push teknologinya, mereka nge-push inovasinya di situ, supaya, oh, ternyata ini berhasil nih, oh ternyata ini enggak nih. Bisa diselipin di seri Pro dan regularnya. Mungkin nanti seri Pro-nya iPhone bakal lebih tipis, karena mungkin mengambil konsep dari iPhone Air, bisa jadi. iPhone Air apakah tahun depan masih ada, kelanjutannya belum tentu juga, kita nggak tahu. Tapi ya, so far menurut gue, seri ini tetap akan harus ada ya, seri eksperimen ini, supaya inovasinya Apple itu terus berkelanjutan dan bisa jadi testing atau percobaan supaya menyempurnakan iPhone di seri berikutnya. Sekarang balik lagi ke iPhone 13 mini. Di iPhone 13 mini ini sebenarnya gue nggak gunakan ini sebagai smartphone utama, gue jadiin smartphone serep lah. Yang dimana ternyata setelah gue pelajari lebih lanjut, masih cukup banyak nih yang nyari iPhone 13 mini ini. Walaupun ya seri 13 kan seri yang udah cukup lama keluar ya. Tapi ternyata masih banyak peminatnya, dan khususnya iPhone 13 mini ini kayak barangnya jarang, soalnya barangnya nggak terlalu banyak yang berada di pasaran second-nya juga. Jadinya gue ngeliat sih jadi ada semacam penggemar khusus, penggemar sendirinya gitu. Jadi kayak ada cult-nya gitu untuk seri iPhone mini ini. Dan
itu menurut gue menyenangkan ya, karena ketika gue bawa ini, bahkan dibandingkan dengan iPhone 17 Pro gue, masih banyak yang nanyain ini, banyak yang nanyain iPhone 13 mini nih, pas gue pakai, gue coba-coba tuh orang-orang pada, ih, itu iPhone apaan sih, kok lucu banget, kecil gitu. Iya, ini iPhone 13 mini emang. Dan banyak juga yang orang-orang yang mungkin bisa dibilang awam gitu ya sama iPhone, baru tahu ternyata ada seri iPhone 13 mini yang ukurannya sekecil ini. Jadi cukup menyenangkan sih pakai iPhone 13 mini, bakal gue keep nih kayaknya, karena ya itu, feel-nya tuh menyenangkan untuk dipakai dan dibawa-bawa buat musik player atau mungkin buat sekedar kebutuhan-kebutuhan yang simpel-simpel aja sih. Menurut gue iPhone 13 ini masih cukup banget ya. iPhone 13 secara general masih oke lah untuk kebutuhan-kebutuhan basic. So, kira-kira iPhone 13 mini ini akankah nanti hadir lagi di iPhone 18 atau iPhone 19? Kita nggak tahu, tapi ada sih kemungkinan itu bisa jadi iPhone akan mengeluarkan seri dengan layar yang lebih kecilnya lagi, atau mungkin dengan inovasi-inovasi lain, belum tentu mini ya, belum tentu ukuran kecil ya, tapi bisa jadi kayak iPhone Air yang ukuran tipis, atau mungkin akan berlanjut ke inovasi di seri Fold. Kita tunggu aja nanti iPhone baru apa lagi nih yang di seri iPhone eksperimen ini. Dan gue cukup excited sih dengan seri iPhone eksperimen ini, karena ya cukup beda lah approach-nya dibandingkan dengan seri iPhone yang regular atau yang Pro, di mana ya udah, lo udah tahu kan iPhone regular kayak gimana kameranya 2 dan lain-lain, sementara iPhone Pro ya udah kameranya 3, bagus di kamera dan lain-lain. Tapi di iPhone seri eksperimen itu kayak iPhone mini, iPhone Plus dan iPhone Air tuh, Apple tuh coba-coba. iPhone Air kameranya cuma 1, pakai eSIM doang dan lain-lain. Dan itu menurut gue ya itu sekali lagi adalah exciting gitu, karena Apple jadi nyoba-nyoba di seri itu dan mereka nggak takut gagal, karena kalau gagal pun masih punya seri iPhone yang regular dan seri iPhone yang Pro Max yang udah pasti laku. Oke, kira-kira itu aja pendapat gue mengenai iPhone 13 mini ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Oke nggak iPhone 13 mini ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke? Grid, sign out.